dalam kematian seseorang itu tadi tidak akan ada yang bisa saling menolong satu sama yang lain. Dan kemudian apapun tebusan, sampai mau nebusi istri kamu yang meninggal itu atau orang tua yang meninggal itu dengan apapun bentuknya itu nggak akan diterima lagi oleh Allah, karena mereka itu tidak akan ada yang bisa menolong kecuali dirimu sendiri. Amal yang telah dibawa tadi, yaitu amal ibadah ketika hidupnya itu tadi. Nah, ketika hidupnya, karena apa? Sekecil apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu dicatat sudah di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi setiap manusia itu punya kitab, yang mana nanti di sana akan diberikan oleh Allah kitab itu, yaitu isinya catatan-catatan perbuatan kita di dunia ini. Nah, coba kita buka surat Al-Zalzalah itu. Di situ ada Al-Zalzalah ayat 7 sama 8 itu. Ini keluar. Baru ketik. Al-Zalzalah. Oh, berarti juz 30 ini. Ya, surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu. Ayat 7 dan 8. Enggak terbuka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini malah ada asbabun nuzulnya nih. Ini ada keterangan asbabun nuzulnya ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair yang berkata, tatkala turun ayat ini dan mereka memberikan makanan yang disukainya, kaum muslimin berpikiran bahwa mereka tidak akan diberi pahala jika melakukan kebaikan yang kecil, sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapatkan siksaan jika melakukan dosa-dosa kecil seperti berbohong, melihat kepada yang haram, menggunjing, dan hal-hal sejenis. Mereka antara lain berkata, sesungguhnya Allah hanya menyiksa orang-orang yang melakukan dosa besar. Allah menurunkan ayat, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi pengertiannya dulu orang-orang Arab itu kalau melakukan dosa-dosa kecil, bohong segala macam, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nah, dengan alasan itu bid'ah hasanah. Nah, satu perbuatan bid'ah hasanah itu artinya kebohongan tapi untuk kebaikan. Nah, seperti contoh. Nah, ini contoh kebohongan itu tadi. Nah, karena ada orang yang sedang dalam keadaan bahaya karena mau dibunuh orang itu. Nah, tapi kita nggak tahu itu alasannya apa mau bunuh itu ya. Nah, dia masuk ke rumah sampean itu. Nah, masuk ke rumah sampean, nah, sampean lindungi. Karena dia cerita saya mau dibunuh sama orang itu. Nah, terus sampean lindungi, sampean sumputkan orang tersebut itu. Nah, lalu orang itu datang yang mau membunuh itu. Kamu bilang nggak ada. Orang itu nggak kesini, nggak ada orang yang kesini. Nah, ini kamu udah bohong karena menyembunyikan orang itu. Nah, angan-angan pendapat orang-orang itu tadi mengira bahwa perbuatan itu hanya dosa kecil yang tidak akan bermasalah atau tidak akan disiksa oleh Allah. Loh. Nah, maka Allah nurunkan ayat itu tadi. Jadi walaupun sekecil biji sawi atau biji zarrah itu tadi tetap akan disiksa Allah. Nah, di sini. Nah, maka walaupun sekecil kebaikan pun tetap akan mendapatkan suatu balasannya. Nah, karena apa? Setiap apa yang diusahakan manusia itu ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, contoh itu ayat 111 An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat 111 dijelaskan. Berarti kalau kita ibaratnya kayak gitu dari itu harus kita kasih tahu Apanya? supaya kita nggak berdosa. Ya iya, Mati dia. ya biarin hak dia. Ya, paling kan istilah kata kita cuman mendamai. Istilah kalau iya ada yang masuk, terus mau saya bunuh, bukan masalahnya apa dulu mau dibunuh ini. Nah, kan karena kita hidup itu ada pemerintah
kita nggak boleh main hakim sendiri, artinya kan ada yang berkewajiban. Nah gitu. Karena kita nggak tahu ternyata orang yang kita sembunyikan ini ternyata memang karena dia pencoleng, Betul. begal, Jahat atau jahat. kan begitu. Coba ayat 111 gitu. Ayat 111 surat An-Nisa. Surat 11. Hmm. 111. Wa may yakshif ithman fa innama yakshibuhu ala nafsi wa Allahu aliman hakim. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kan? Jadi siapapun orangnya yang melakukan satu dosa itu hanya untuk diri sendiri, jadi tidak untuk orang lain. Nah, untuk diri sendiri. Nah, karena Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata kalimat yang dimaksud kata Maha bijaksana itu artinya itu Allah itu memiliki sifat itu, yang salah tetap salah, yang benar itu tetap benar. Bukan dalam arti Allah Maha bijaksana lalu Allah mengampuni dosa itu tadi, bukan. Nah, Allah akan mengampuni dosa itu apabila ia masih hidup dan masih mau bertobat. Itu. Kalau sudah mati, ini kaitannya dengan ayat surat At-Taubah 48 tadi itu, ini ayat ini yang berkaitan dengan kenduren. Nah, maka kita kendurenan itu tadi kirim doa atau menghadiahkan doa kepada yang mati itu, bacaan Yasin kita ini berlawanan dengan ini. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan itu ya untuk dia sendiri. Sedangkan kamu membaca Yasin itu tadi, ya pahalanya ya untuk kamu Untuk sendiri. yang baca. Untuk yang baca itu tadi, bukan untuk yang mereka baca, kirimkan itu tadi. Lah kesalahannya itu kok kenapa pahalamu itu kok dihadiahkan sama yang mati itu, cara mengirimkannya gimana? Terus bentuknya apa? Terus apa yang sudah menjamin punya pahala dalam membaca Yasin itu? Sementara membaca Yasin sendiri itu aja dilanggarnya. Perintah menyembah Allah nggak mau menyembah, nggak sholat, mau bacanya juga berangkat kendurennya nggak wudu. Nah, di sini, di situ. Nah, coba Al-Jasiyah ayat 15 kaitannya itu ada gandeng-gandengannya itu. Jadi ayat itu ada urutan terus. Buka ayat 15 surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Ayat berapa, Pak? Ayat 15. Ayat 15. Al-Jasiyah. Ayat 15 surat Al-Jasiyah. Nah, ini ketemunya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Nah, jadi itu perbuatan itu. Jadi kalau siapa yang melakukan satu kejahatan ya untuk dia sendiri, dan siapa yang melakukan satu kebaikan ya untuk diri sendiri. Nah, karena kamu yang membaca Yasin di tempat kematian itu berarti pahalanya ya untuk kamu sendiri. Nah, yang rugi ya yang punya rumah udah ngasih makan kan. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ke Malang gitu kan nggak di Yasin kan jadi omongan orang. Yuk. Iya kan Mas? Nah, itu yang beratnya itu. Kita jangan bicara masalah omongan orang. Beragama itu jangan mengikuti orang. Tapi kalau kita mengikuti orang itu akan sesat. Karena apa? Coba buka itu ayatnya. Al-An'am ayat 116. Ada sudah. Nah, Al-An'am. Di luar kepala semua ini nih. Iya deh. Apa ya? Ayat berapa? Ayat-ayat itu. Ayat berapa? 116. 116. Waduh, aku juga nggak di luar kepala, di dalam kepala. Nah, ayat 116 Al-An'am. Coba baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun.
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Tuh, kan? Jadi kita ibadah itu jangan karena mengikuti orang, tapi ikutilah petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu dan yang dicontohkan Nabi. Lah kalau ada yang dicontoh Nabi ya kita ikuti. Kalau Nabi itu nggak menyontohkan kita ya nggak usah. Lah kalau kata nggak pantas, nggak umum, nanti digunjing orang, dibenci orang. Kita jangan takut dibenci orang. Kalau kita takut dibenci orang, yang memberi makan itu siapa? Sekarang nggak usah contoh jauh-jauh. Farhan ini sakit seperti itu 8 tahun lamanya nggak bisa berjalan. Apakah tetangga kamu ada yang peduli? Apa ada yang membantu? Tidak ada. Tetaplah kamu sama Allah. Nah di sini kenapa kita harus mengikuti apa kata orang? Sementara orang itu hanya prasangka, hanya menduga-duga, hanya kira-kira, hanya cari pantas-pantasnya. Nah di sini. Nah sementara semua itu kembali pada diri. Coba surat Yasin ayat 54. Yasin larinya. Nah, surat Yasin 54. Selesai itu nanti. Coba ulama-ulama itu kalau mau menyampaikan Al-Quran seperti ini, nanti tahu semua. Karena ulama itu mau menyampaikan takut nggak dapat berkat. Yasin 54. Berarti ulama-ulama yang menyiarkan selama ini salah semua berarti. Kalau menurut Al-Quran, bukan menurut saya, menurut Al-Quran salah. Terus sampai sekarang mau ngikut siapa? Mau ikut Al-Quran atau mau ikut mereka? Ah, Berapa Pak? 54. Cuma selama ini saya nggak tahu Al-Quran. Iya. Manut Saya baik. ikuti dia ngikman. Ya iya ya. Dan juga dosa itu. ya tetap berdosa karena kamu nggak mau cari kebenaran. Harus cari kebenaran. Dia mau saya cari, saya nggak tahu. Ah, Gitu. Ya ini sekarang udah Nah, ketemu. ini ayat 54. Ah tuh dengerin Yasin itu. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ah, Yang artinya maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. betul. Nah, jadi ya pada saat itu maksud pada saat itu artinya itu ayat itu ketika Allah meniup trompet sangkala untuk bangkit manusia dari kubur itu tadi. Jadi manusia itu dihidupkan kembali, ditempatkan di alam mahsyar itu. Nah, semua itu tidak akan ada yang dirugikan oleh Allah. Kecuali mereka akan menerima apa yang telah dikerjakan ketika hidupnya. Kalau ketika hidupnya itu tadi baik, amal ibadahnya, perbuatannya, maka dia akan mendapat satu balasan baik pula yang dinamakan syafaat, yaitu pahala berupa surga. Dan kalau di dunianya saja sholatnya males, ya kan, perbuatannya suka maksiat, suka judi, ya kayak sampean itu, kan? Nah, ya di akhiratnya sana itu ya diberikan sama Allah, ini hasilmu judi dulu, itu tempatnya neraka jahanam. Nah, ini kan nggak tahu Hah? ayatnya. Iya. Ini kan Aman, tahu kan aman aja Ya, dulu kan. aman. Nah, terus kemudian yang sampean katakan ini yang jawab Al-Qur'an. Yang jawab Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 17. Larinya ke situ, Pak. Ya, An-Nisa 17. Al-Nisa 17. An-Nisa ayat 17. Itu jawab pertanyaan anunya dia tadi. Karena tidak tahu itu tadi. Nah, ini ya 17. 17, dengerin tuh. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan
lantaran kejahilan atau ketidaktahuannya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, itu Ya, ya. pengampunan. Dan ini loh, arti ayat ini menjelaskan bahwa tobat yang pantas. Jadi tobat yang pantas diterima Allah itu tobatnya orang yang melakukan dosa atau perbuatan dosa atau kejahatan seperti judi, seperti miras dan lain sebagainya, karena belum tahu itu hukumnya dosa atau tidak. Paham itu? Belum tahu. Tapi setelah tahu, setelah mendengar bahwa itu adalah satu larangan Allah, segera tobat meninggalkan itu. Nah, itulah dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah, itu diterima. Jadi mulai saya dengarkan sekarang udah dosa itu besoknya. Ya iya. Nah, Sebelumnya kalau- tahu itu dosa. Nyesal juga saya dengerin ya. Dengerin. Nah, setelah tahu bahwa perbuatan itu dosa, tahu loh ini, tapi kamu lakukan, ini akan tetapi dosa itu nanti tidak akan diterima Allah tobatnya selamanya. Nah, jadi kalau sampai tahu judi ini adalah haram, hukumnya dilarang Allah kan. Nah, sampai tobat karena sudah tahu kalau itu dilarang. Nah, tapi setelah sampai sudah tahu kalau itu larangan Allah tapi sampai masih kerjakan, maka tobat itu nggak akan diterima Allah. Nah, tidak akan diterima Allah tobat itu. Nah, coba buka itu ayat 137 Anisa. Ulangi yang situ, Bang. Apa? Ini kayak Quraisy hab ya. Merinding aku, ya aku semua aku kan tahu itu dosa. Berarti kan kesalahan kita udah kesalahan tuh Iya, ini. tahu aku itu dosa. Dengerin nih. Anisa ayat berapa? Anisa ayat 137. Anisa 137. Anisa 137. Tapi ada di bela bahasa ini. Itu ketidaktahuan kita. Ya karena bukan saya yang membela, ayat. Ayat. Kalau Ya kan Pak De kan mengucapkan. Nah, Nah, kalau nggak Pak De mengucapkan saya nggak tahu. Ya. kalau Itu. aku tahu. Ayat 13 ayat 137 bahwa yang sudah tahu bahwa itu dosa tapi masih dilakukan maka tidak diterima Allah tobatnya. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. tidak benar. Nah, itu artinya kalimat tadi yang iman, kafir artinya hari ini kamu tobat. Besok melanggar lagi. Besoknya tobat lagi, besoknya melanggar lagi. Nah, ini yang tidak akan diterima Allah selamanya dan tidak diberi satu petunjuk jalan yang lurus. Maka dibutakan hatinya. Dibutakan hatinya yang sehingga dia akan menjadi hewan. Nah, buka ayat 179 Al-Araf. Mungkin juga sekretaris nih. 179 Al-Araf. Ini deh gembok. Nah, ini selesai ini nanti terakhir ini. Nah, ini ada yang mau dikupas lagi nih. Iya, boleh nanti. Ayat ngerjain istilah orang kayak mana ini ceritanya? Ya sama itu. Al-Araf berapa? 179. Al-Araf 179. Al-Araf 179. 179. Kalau itu udah positif. Apa hukumnya gitu nah? Hukumnya udah Nah, kami kan belum dengar ini Ah. hukumnya apa. Mm-mm. Mana tahu nanti ibaratnya 179. gara-gara Pak De ngasih ceramah ini, Mm-mm. sewaktu kita istilah sur dengan istilah orang, Mm-mm. teringat ucapan Pak De, jadi enggak kan Jadi gitu. enggak. Ah, ya. Walaqad barokna di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuh, kan? Jadi manusia itu diciptakan Allah itu makhluk yang paling sempurna karena diberi telinga, diberi mata, diberi hati, akal, pikiran. Akan tetapi manusia itu akan berbalik menjadi seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi dari hewan itu, karena diberi telinga itu tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dalam arti kata mendengarkan ayat-ayat Allah itu bukan kita itu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, itu bukan, tetapi tidak memperhatikan apa yang telah disampaikan Allah lewat Al-Quran itu tadi. Nah, contoh yaitu tadi bahwa suatu perbuatan dosa, nah, itu suruh meninggalkan tapi tidak ditinggalkan tadi. Nah, terus kemudian di situ punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah seperti apa? Itu banyak sudah di dunia ini, seperti kematian. Nah, setiap manusia pasti akan mati, tapi tidak kita melihatnya. Bahwa seakan-akan kita menyombongkan diri seperti tidak akan mati. Maka tidak mau bertobat. Nah, diberi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, artinya kita hanya batas menghafalkan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak dipahami apa perintah dari ayat itu. Nah, maka orang yang seperti itulah yang seperti hewan, bahkan lebih sesat. Nah, berarti banyak ulama-ulama seperti hewan artinya itu kan. Lebih mulia hewan ya. Lebih mulia hewan. Hewan memang tidak. Nah, contohnya aja di Jambi itu pondok pesantren itu malah ustadznya nemenin muridnya sampai hamil 5 ya. Iya. Nah, lebih hewan itu. Karena kurang memperhatikan ayat-ayat itu tadi. Itu bisa kita bunuh juga. Bisa kita bunuh. Nah, terus hukum tentang zina. Hukum tentang zina apabila laki-laki itu punya suami istri dan istri itu punya suami, maka mati hukumannya. Apabila tidak mati, maka diusir dari wilayah itu. Hukum adat. Hukum usir. Ya, maka berlakulah kalau itu hukum lokal ya. Maksudnya gini, kalau diusir, apakah diampuni itu dosanya? Allah tidak akan mengampuni selamanya selama dia belum bertobat dan tidak disahkan selamanya pernikahannya. Karena belum ada cerai dari suaminya. Contoh, ini contoh ya. Saya demeni istri Zainal. Nah, setelah demenan itu ketahuan, kita tangkap, kita usir, ya kan? Nah, dimanapun kita pergi, saya nikah sama istri Zainal, itu enggak sah, enggak sah. Karena posisinya Zainal belum menceraikan. Masih punya. Dan maksudnya hukumnya di agama itu ada ampunannya, kayak mana gitu lah. Ada ampunannya. Ya, yang jelas kalau sudah mengetahui itu perbuatan. Kalau sudah mengetahui perbuatan itu dosa, itu tidak kita tinggal. mengulangi. Nah, itu tadi kan disampaikan. Kita tinggalkan. Kita Ayat tidak 100. mengulangi lagi. Ayat 17 Anisa. Karena kita melakukan zina itu belum tahu hukumnya, tahunya cuma dosa aja, tapi sebatas mana dosa itu belum tahu kan. Nah, setelah tahu kita tinggalkan itu, nah itulah Allah mengampuni. Ya ada juga ceritanya tadi kan, yang saya dengar dari KKN juga kan. Kalau pernah kita menzinai ataupun bersetubuh dengan istri orang, itu pengampunannya apabila dari pihak suami dia ibaratnya tidak ada ampunan, yang bisa mengampuninya hanya dibunuh. Memang betul enggak itu? Oh, Tapi kalau seandainya nggak ketahuan sama dengerin orang, dulu. Tadi kan aku mau menjelaskan itu. Cuman kan sampean potong. Ya. Ya. Saya ulang dari awal. Hukum zina, Ya. itu rajam. Apabila bujang dan gadis sama-sama belum punya pasangan ini, Ya. dia zina, hukumannya cambuk 100 kali.
baru itu diampuni dosanya sama Allah. Nah, cambuk. Nah, kemudian kalau lakinya punya istri, Ya. perempuannya punya suami, hukumannya dibiarkan gali lubang, ditimpuk batu sampai mati. Nah, Ini hukum baru terampuni. baru terampuni. Itu. Nah, dan ada cara lain. Nah, ada cara lain, masukkan dalam kamar, ia sampai menemukan ajal. Itu. Masukkan kamar artinya penjara. Sampai ajal artinya seumur hidup. Seumur hidup. Ini. Paham kan? Nah, jadi hindarilah itu. Ya kan sudah terjadi. Tadi kan belum tahu hukum itu. Sekarang udah tahu. Sudah tahu. Kalau hukumnya itu memang nggak tahu, berarti mah kalau dosanya kan memang tahu. Mm-mm. Cuman kan karena pengaruh setannya tadi kan los Ya, artinya mulai Bukan maksudnya ayat tadi. Coba baca lagi, ulangi itu ayat. Ulangi. yang Ayat 17 surat An-Nisa. Dengerin dulu, didengerin ya ngajinya itu. An-Nisa 17 ayat 17. Ya, An-Nisa ayat 17. dengerin ayat itu. Makanya kaum kafir itu jangan menutup. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau ketidaktahuan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, Tuh, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. tuh. Paham? Nah, Paham? nah, jadi artinya jika kamu melakukan satu zina kemarin-kemarin ini, karena sampai belum tahu hukum yang sesungguhnya zina itu. Setelah sampai tahu, sekarang ini tahu, maka perbuatan yang seperti kemarin kamu tinggalkan dan kamu bertobat. Yang dimaksud tobat di sini itu adalah satu, meninggalkan suatu perbuatan yang keji tadi. Kalau mencuri ya tinggalkan pencuriannya itu, yang judi ya tinggalkan judinya, yang zina tinggalkan zinahnya, terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan tobat tadi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat. Nah, itu baru diterima Allah dan dosa itu dihapus sama Allah. Paham? Nah, kalau kemarin-kemarin udah berapa wanita yang kau rasakan? merinding aku. Ya iya, makanya kata merinding itu berarti udah berapa banyak perempuan yang salah. kesalahan itu ya kan. Ah iyalah. Berapa banyak nah. Kalau yang nggak ada kesalahan ya ketawa aja ya. Jadi aku menanya sama kamu ya, karena aku kan selama ini kan nikah baru 1 kali masalahnya. Jajan juga belum pernah kan. Apa setiap wanita itu ada beda rasa? Enggak. Sama Pak ya. Terus apa yang membuat rangsangan kamu itu mau begitu? Gairahnya berbeda. Berbedanya? Muka yang ini dan muka ini beda. Oh, tapi kan macam kayaknya. Masa melek? Hah? Enggak ada. Jadi waktu kamu ngentotin itu sambil melek dong, ngeliatin wajahnya. Iya. Oh. Kalau aku masalah sama istriku macam semua. Paham nggak? Hah? Aku kalau istri orang insya Allah seumur hidup belum pernah. Tapi kalau berjajan ada. Karena mereka jualan lah istilahnya ya. Nah, ini itu tuh dan kepepet pula ini. nah, Kepepetnya tuh jauh dari rumah kan. itu karena selama ini kan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Ya tahu itu dosa. tapi kan langkahnya Cuman kan cara jalannya ah, nggak tahu gitu. ya. Karena begini ya, terus tadi udah dijelaskan juga. Sekarang tobat kita tahu, kita tobat kita tinggalkan. Setelah itu kita lakukan lagi beberapa selang tahun misalnya kan, kita melakukan lagi. Nah, seperti itu yang enggak akan diterima lagi oleh Allah tobatnya. Jadi walaupun menangis sampai keluar mata darah, setiap hari jungkir balik kita berdoa, enggak didengar Allah. Bahkan termasuk di situ
tidak akan diberikan petunjuk sedikit pun jalan yang lurus. Jadi sudah jangan, artinya kayak aku sama sampean udah nggak lagi mau mengenal namanya Pak John. Nah gitu loh istilahnya. Jadi diponis sama Allah itu udah nggak mau ngampuni lagi. Jadi dibiarkan. Jadi ada juga nih, ini bisa nyata ini. Jadi saya selaku di desa itu kan sekarang ini kan ketua pemuda, ya kan? Jadi ketua pemuda ini kan namanya sosial ini kan besar, Betul. ya kan? Termasuk sosial semua. Jadi setidaknya kan saya mencari omset untuk sosial ini tadi, mengisi kas, itu jelas. Ya. Jadi udah saya cari, ibaratnya masuk ke desa itu kasnya tidak bisa dikeluarkan untuk Karang Taruna. Saya cari jalan keluar, dibuka usaha dagang, disuruh pemuda tidak mau menjalankan. Sebenarnya kan banyak kemasukan Karang Taruna ini kan, asal mau berusaha kan gitu. Cuman nggak mungkin saya yang mengusahakan gitu. Ya. Cuman ada di desa itu turunlah perjudian, apa namanya caranya, kayak online juga, cuman dibilang itu ikan. Oke ini. Nah, ikan-ikanan. Oh ikan. Nah, jadi yang membuka ini kan Cina ini, perantaranya orang Batak. Jadi saya bilang, kalian untuk dilarang mungkin kalian udah punya backupan semua, mungkin nggak terlarang sama saya. Nah, cuman yang bisa melarang kalian itu mak-mak. Apabila mak-mak demon, baru kalian bisa terlarang. Ini istilahnya bisa terangkat ke sini. Ya. Nah, jadi saya manfaatkan itu. Selagi kalian membuka usaha di sini, tolong isi kas saya, Pas Karang Taruna. kas Karang Taruna. Lantaran sosial di situ banyak kali Pak De. Kalau Iya. nggak ada kasnya di kantong yang keluar. Ya. Sedangkan ada kas itu banyak nombok di kantong saya. Nah, itu. Lantaran jiwa saya ini jiwa sosial banyak. Saya nggak takut duit saya habis hanya untuk sosial. Itu ada saya ambil. Nah, kayak mana hukumnya? Nah, Nah, itu. kayak mana hukumnya? Itu sedikit pemancingan kali ya. Pemancingan ya. Namanya itu dia sejenis permainan anak-anak zaman dulu game. Cuman sekarang ini dialihkan jadi perjudian itu jadi. Perjudian. Nah, jadi kata judinya itu kan udah haram ya. Ya, Udah haram. Terus kemudian bagaimana kalau saya mengambil upeti? Itu kan termasuk upeti Ya, gitu ya. ya. Bagaimana kalau kita mengambil upeti dari hasil judi itu? Ya kan? Ya. Nah, terus kemudian arahnya upeti itu untuk perorangan atau untuk organisasi atau untuk agama. Nah, kan begitu. Dengerin dulu. Ya, betul. Nah, jadi di situ berkaitan sekali. Jika andaikan seorang Yahudi atau Nasrani menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren, maka disahkan. Ya. Disahkan oleh Allah, berarti diterima, boleh. Akan tetapi kalau orang Islam menyumbangkan hartanya kepada orang Nasrani Yahudi yang akan membangun gereja, maka diharamkan hukumnya. Jadi tidak boleh kan? Nah, itu sama. Berarti kita mengambil upeti untuk orang penjudian itu untuk suatu organisasi Yang penting untuk kebaikan. untuk kebaikan. Jadi organisasinya untuk kebaikan.